Yesus itu hamba Tuhan, punya Tuhan dia. Jadi itu bukan saya yang bilang itu, Bang. Bukan saya yang bilang Yesus hamba Tuhan. Yang bilang Yesus hamba Tuhan itu adalah murid-muridnya. Abang mau belajar? Ya, mau. Oke, baik, nggak apa-apa. Kita sekarang sesi pengajaran Kristen ya. Baik. Coba Bang, Abang ada Alkitab di situ? Aduh, kitabnya di HP Bang. Baru saya cuma punya satu HP. Oke, baiklah, nggak apa-apa ya. Saya pakai HP saya Bang ya. Sebentar, saya bentar ya. Saya ini dulu saya. Jadi saya harus ngajar Kristen dulu ya hari ini teman-teman ya. Sabar. Baik, jadi menurut saya kan yang mengatakan itu bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Nah, tetapi banyak orang Kristen tidak mau mengaku Yesus itu hamba Tuhan. Makanya saya bilang orang-orang Kristen yang seperti itu, saya bilang memang udah miring. Ya, okay. Saya penasaran, apakah saya salah satu orang gila yang Edis maksud itu? Ya, saya bilang begini Bang, kadang-kadang bahasa-bahasa saya itu memang saya buat seperti itu, supaya apa? Supaya orang-orang itu sadar begitu loh. Karena saya lihat banyak orang-orang Kristen ini, dia nggak tahu apa-apa tentang Kristen, diskusi sama orang Islam. Akhirnya jadi buntu diskusi itu, saya pun ngelihatnya pun jadi dongkol gitu loh. Banyak Bang orang Kristen itu nggak dibaca Alkitabnya Bang. Hampir 11-12 dengan orang Islam. Cuman orang Islam lebih banyak jumlahnya yang nggak baca kitab. Sabar ya Bang ya. Abang Kristen kan? Kristen Bang. Oke, Abang pernah dengar lagu ini? Coba ya. Santai kita Bang ya. Abang pernah dengar lagu ini? Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadi... Tahu lagu itu? Tidak tahu Bang, tidak hafal. Iya, makanya Abang bilang Yesus bukan hamba Tuhan. Baik. Saya akan bukakan sebuah Alkitab yang dibaca oleh orang Kristen. Tapi sayang orang-orang Kristen tertentu seperti Bom, terus siapa itu? Si PC The King dan kawan-kawannya. Memang mereka itu nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah. Kalaupun dibaca Alkitab, mereka sambil nggak tahu, sambil mainan HP atau gimana nggak pernah. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya. Oke, Bang, ini Matius pasal 12. Sudah? Ya Bang. Oke, ini LAI yang bikin, Alkitabnya orang Kristen, yang bikin judul itu begini Bang, coba baca dulu Bang. Apa judulnya ini? Coba. Yesus hamba Tuhan, begitu? Oh bukan hamba Tuhan, bukan Bang, bukan hamba Tuhan, bukan, salah ini. Salah ini Bang, bukan salah ini. Ini judul ini menyesatkan ini. Ini kalau ketahuan PC The King bahaya ini, bahaya. Bahaya ini, bahaya. Coba Abang, ayat berapa tadi Bang? Matius pasal yang ke-12. 12. Ayat berapa Bang? Ayat yang ke-12. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Ya. Coba silakan. Coba apa yang baca? Ini udah dikasih judul ini. Ini dikasih judul Yesus hamba Tuhan, ya kan? Nah, judul ini kata PC The King ini menyesatkan manusia ini. Jadi saya cuma mau bilang begini Bang, banyak Bang apologet ini yang baru lahir kemarin sore. Saya ini Bang berdebat ya Bang ya. Dunia debat ini sudah saya geluti selama 14 tahun. Cuman banyak Bang kroco-kroco yang saya bilang baru lahir kemarin sore mau ngajarin saya gitu loh. Gini Bang, apakah kalau Yesus itu hamba Tuhan maka Islam itu jadi benar? Islam itu tetap nggak bakal benar Bang. Gitu loh. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen yang kalau bilang Yesus hamba Tuhan, oh Islam benar. Nggak ada jalan ceritanya itu Bang, nggak ada jalan ceritanya. Begitu loh. Kita bacakan saja ya. Saya didik dulu orang-orang Kristen supaya melek sama Alkitabnya. Baik. Kita baca Bang ya. Kita baca. Ya, biar kita pengajaran Kristen dulu hari ini lah. Kita bahas terus nanti Uncu PI pun tetap aja nggak waras. Baik. Kita baca ya. Kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-12, kita mulai ayat yang ke-12.
Banyak orang mengikuti Yesus dan ia di sini adalah Yesus, Tuhan Yesus ya, menyembuhkan mereka semuanya. Ia, maksudnya Yesus, dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Yesus ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku. Kata hambaku ini merujuk ke siapa, Bang? Ya, kalau sesuai teksnya Yesus. Iya, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Bang, kenapa sih Bang kalau orang Muslim bilang Yesus hamba Tuhan, kok banyak sekali orang-orang Kristen yang ngeyel gitu? Kenapa? Emang Islam jadi benar gara-gara gitu-gitu loh? Islam tuh nggak jadi benar Bang gara-gara itu. Gitu loh. Seperti itu Bang. Jadi Bang, Kristen itu adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti itu. Tuhan Yesus di dalam Bible itu, dia menjalankan misi besar. Makanya ketika Tuhan Yesus ditanya sama murid-muridnya soal makanan, apa kata Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, makananku ialah mengerjakan kehendak Dia yang mengutus aku. Begitu Bang. 3 Injil Bang berbicara tentang Yesus sebagai hamba Tuhan. Seperti itu Bang. Gitu. Oke Bang. Nah makanya kita itu disuruh meneladani Tuhan Yesus Bang. Kita meneladani Dia. Bagaimana kita harus hidup? Ya seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus ngikutin Dia. Begitu Bang. Kita harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan kita. Banyak orang nggak tahu menjadikan Yesus Tuhan itu gimana. Kalau menjadikan Yesus Tuhan itu, di pikiran orang, menjadikan Yesus sejenis partikel atau zat tertentu. Sama seperti pahamnya orang Islam. Begitu Pak. Jadi ketika orang Islam diskusi dengan saya, kenapa kamu menuhankan Yesus? Harusnya menuhankan Allah katanya. Nah, di dalam pikiran mereka, yang debat dengan saya, menuhankan itu adalah menganggap sesuatu itu jenis-jenisan zat tertentu. Wah, itu. Begitu Bang. Iya. Gitu Bang. Atau abang masih kurang lagi? Baik, nanti dibilang lagi sama PC The King. Itu kan waktu di dunia. Baik, kadang-kadang kita kalau ngomong sama orang-orang yang memang kroco-kroco baru kemarin nongolnya, ya kita harus sabar Bang ya. Baik, kita ke Kisah Para Rasul pasal yang keempat ya Bang ya. Baik, saya balik dulu sama Bang ya. Tapi sebelum saya jelaskan dulu sama Abang ngerti ya Bang ya? Kisah Para Rasul yang keempat ini gini, atau saya tanya dulu lah. Saya balik dulu kamera saya. Bang, menurut Abang, Kisah Para Rasul itu buku yang berbicara setelah Yesus bangkit atau sebelum Yesus bangkit? Setelah Yesus bangkit. Oke. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada beberapa orang berkali-kali, lalu pada akhirnya Tuhan Yesus membawa murid-murid ikut ke Bukit Zaitun, lalu disitulah dia naik ke surga. Ya, makanya pasal pertama ya Bang ya, kita buka pasal pertama biar saya jelasin ya. Kita pengajaran Kristen ya sekarang ya. Baik. Ini Bang, ini Kisah Para Rasul pasal pertama ya. Roh Kudus dijanjikan. Kemudian Yesus terangkat ke surga. Oke? Ini pasal 1 ya, kelihatan ya Bang ya? Iya Bang. Oke, sekarang kita pergi ke pasal 4 Bang. Oke. Baik. Nah, di pasal 4 ini berbicara mengenai bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, itu dibawa ke mahkamah agama karena mereka memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Setelah Yesus bangkit, Bang, masalah itu nggak selesai. Murid-murid itu dengan giat memberitakan itu, dengan berani mereka membicarakan itu, sehingga mereka dipanggil ke mahkamah agama. Kita baca Bang ya, kita baca bersama-sama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, maka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah
Karena mereka mengajar orang-orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ajaran macam apa ini, kata orang-orang Yahudi ini, ahli-ahli Taurat ini. Nah, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari tengah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Nah, kita terus ya Bang ya, terus biar kita nggak terlalu banyak ininya. Sampai di sini nanti Bang. Nah, kita sampai ke pasal ini ya. Sesudah dilepaskan, akhirnya kan dilepaskan. Petrus dan Yohanes kan dilepaskan. Nah, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala. Nah, kena pelanggaran lagi kita ini ya. Bicara Kristennya kena pelanggaran. Baiklah. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, ya, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Siapa yang berseru? Siapa ya Bang? Coba saya bacakan satu kali lagi ya, karena Rudi Iskariot yang aduh itu nggak tahu baca ini dia. Ya. Sesudah dilepaskan, siapa yang dilepaskan? Sorry ulang Bang, ulang. Baik, kita pelan-pelan ya, pelan-pelan Bang. Sesudah dilepaskan, siapa yang dilepaskan Bang? Yang ditahan tadi siapa Bang? Begini Bang, tadi kan Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Mereka mengajar tentang dalam Yesus ada kebangkitan. Nah, karena pengajaran mereka ini beda dengan iman-iman orang Yahudi selama ini, iman-iman ahli Taurat, orang-orang Saduki, jadi mereka ini ditangkap Bang. Setelah ditangkap, akhirnya mereka ini dilepaskan. Oke? Nah, ketika dilepaskan, sesudah mereka dilepaskan, pergilah mereka. Siapa? Yang rasul itu. Petrus Siapa? Dan Rasul Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Jadi semuanya Bang, semua murid-murid awal yang pertama, baik Rasul Petrus, baik Rasul Yohanes, dan semua teman-teman lainnya, mereka berseru. Apa katanya? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa yang diurapinya nih Bang? Murid-muridnya Bang. Yesus Bang. Aduh. Melawan Tuhan dan yang diurapinya. Maksudnya melawan Tuhan Bapa di sorga dan yang diurapinya, yaitu Mesiasnya, Yesus Bang. Sabar dulu Bang. Saya kurang fokus soalnya saya ini tapping di bawah selalu bilang saya ini Jangan saya Bang. Jangan liatin itu Bang. Jangan Bang. Saya percaya Anda Kristen kok. Saya percaya. Ya. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Jadi kata murid-murid yang berdoa bersama-sama itu bahwa Pilatus, pembesar-pembesar itu melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semua oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, sebentar ini ada nih. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Siapa Bang? Yesus. Mujizat-mujizat dalam nama Yesus. Siapa Yesus? Hamba. Iya Bang, jadi kenapa kok kita mengingkari bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan Bapa di sorga? Iya. Begitu loh.
Cuman Bang, saya ngerti Bang. Jadi banyak sekali para apologet-apologet baru yang baru umurnya baru 5 tahun, 7 tahun. Kalau nanti dibilang Yesus hamba Tuhan, maka Islam jadi benar. Nah, orang-orang seperti itu sama itu, seperti si otak zong itu juga sama itu. Sama itu Bang. Jadi banyak sekali orang-orang apologet anyaran, apologet baru yang takut bilang begitu karena nanti Islam benar. Padahal dengan bilang begitu tidak mengaruh Islam itu benar atau salah Bang. Islam itu nggak ada kaitannya dengan Kristen. Begitu Bang. Begitu. Iya, Seperti itu Bang ya. Jadi gimana? sebelum mendengarkan Bang Edis, saya juga pemahamannya seperti itu dulu Bang. Kalau Bapak itu ya Yesus itu sendiri. Nah, kalau Bapak itu Yesus itu sendiri, itu adalah pemahamannya Mikana. Nah, Bom-Bom, Rudi Yohanes, dan kawan-kawan, itu mulutnya Tritunggal, tetapi ya sama aja itu, kayak Mikana itu 11-12, sama itu. Sama itu. Gitu Bang. Sebenarnya saya senang sekali nih bisa bicara langsung dengan Bang Edis, tapi Justru sayalah orang yang sangat mengajarkan Tritunggal yang sehat, yang benar gitu. Kalau Bom-Bom, Rudi Iskariot itu bukan pengajarannya bukan Tritunggal tuh, pengajarannya Oneness Pentakosta. Saya Bang, apa? Kurang fokus, saya terganggu dengan teping-teping di bawah Bang. Jangan bilang saya Islam lah, saya botol lah, tolol lah. Saya udah kuat mentalnya Bang. Sudah, oke, hanya itu. Ini kita udah kena pembatasan ini. 1, 2, 3 pembatasan lagi. Oke, hanya itu Bang. Ya itu saja. Terima kasih banyak Bang Edis. Sama-sama Bang. Ya, jadi Bang, maksud saya begini Bang. Ketika Yesus datang ke dunia, ya, orang-orang itu disuruh untuk taat kepada Yesus, begitu. Iya. Jadi kita itu Bang harus menuhankan Yesus Sang Mesias ini yang datang dari surga ini. Harus kita tuhankan dia. Jangan kita tuhankan yang lain. Jangan kita tuhankan Muhammad. Jangan kita tuhankan yang lain-lain gitu. Cuman banyak orang nggak tahu Bang menuhankan itu apa. Sebenarnya intinya cuman itu kok Bang. Orang itu nggak tahu apa itu menuhankan. Menuhankan itu di pikiran orang menganggap dia itu adalah sejenis partikel tertentu. Itulah menuhankan menurut banyak orang. Padahal bukan itu menuhankan Bang. Menuhankan Yesus bukan menganggap Yesus sejenis partikel tertentu, bukan. Menuhankan Yesus artinya membuat Yesus itu memerintah. Gitu loh Bang. Dia harus memerintah atas kita. Itu artinya menuhankan Yesus. Dan Yesus menuhankan Bapa di surga. Itu isi Injil Bang. Gitu. Tuhan Yesus itu menuhankan Bapa di surga. Begitu, jadi Bang. benar Bang, Tuhan kita ada 2 atau 3? Bang, kalau dihitung 3, tetapi yang 2 itu datangnya daripada Bapa di surga. Jadi begini, Bapa di surga itu Tuhan, ya kan? Nah, Bapa di surga ini mengutus Yesus. Nah, Yesus ini Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Makanya itulah Bang pengertian Tritunggal itu. Seperti itu Bang. Yesus dan Roh Kudus datangnya daripada Bapa di surga. Makanya Yesus tuh bukan Tuhan merek lain, enggak. Begitu Bang. Iya. Saya kasih contoh sederhananya gini, analoginya begini Bang. Kalau saya bilang begini Bang, saya bilang begini, sayalah pemimpinmu satu-satunya. Nggak boleh kamu jadikan selain daripada saya pemimpinmu. Lalu saya bilang begini, Adi Badawi, ikutin si misalnya Joko. Jadikan dia pemimpinmu. Ikutin Joko itu. Ngikut kemana aja. Kamu harus dipimpin sama dia. Menurut kamu, Jokowi itu pemimpin yang lain nggak? Joko tadi, Joko pemimpin yang lain nggak? Bukan. Iya, karena dia itu datang dari saya. Begitu loh. Jadi justru dengan dipimpin Joko itu, kamu saya pimpin gitu loh. Kamu saya pimpin tapi lewat Joko ini. Begitu. Makanya Yesus itu bukan Tuhan yang lain. Dia Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Seperti itu. Tuhan yang lain itu contohnya Allah, nah itu Tuhan yang lain. Gitu Bang. Muhammad, nah itu Tuhan yang lain begitu. Seperti itu Bang.